Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah berjumpa kembali pada PJJ Matematika bersama Bapak Pak Andi Irawan. Kali ini Bapak akan membahas mengenai logaritma. Sebelumnya marilah kita memanjatkan doa, semoga kita diberikan perlindungan, kekuatan, kesehatan, kelancaran, dan kemudahan. Dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan berkah. Amin ya robbal alamin. Logaritma secara umum A pangkat C sama dengan B. Kita bisa tulis cara logaritmanya adalah A log B sama dengan C, di mana A disebut bilangan pokok, ya, ini yang di sini disebut bilangan pokok. B yang ini ya disebut yang dilogaritmakan, sedangkan C disebut hasil dari logaritma. A harus lebih dari 0, tetapi A tidak boleh sama dengan 1. Dan B harus lebih dari 0. Bilangan pokok 10 boleh tidak ditulis. Nah, ini yang A-nya itu boleh tidak ditulis ketika bilangan pokoknya adalah 10. Logaritma adalah kebalikan dari bilangan berpangkat. Perhatikan pernyataan di bawah ini. A pangkat C sama dengan B, ya. Kalau untuk logaritmanya A log B sama dengan C. Nah, misal ini ada sebuah bilangan pokok atau dasar yang mempunyai pangkat 3, ya, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Kita perhatikan logaritmanya. 2 itu ditaruh di sini, ya, dan 8 kita taruh di sini. Jadi 8 itu yang dilogaritmakan, sedangkan 2 itu bilangan pokok. Sama dengan C, ya, jadi C di sini adalah 3, ya. Jadi 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8? Nah, itu adalah logaritma. Jadi logaritma itu justru mencari perpangkatannya. Ya, 2 pangkat berapa yang menghasilkan 3. Jadi C-nya itu adalah 3. 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8? Lebih jelasnya yaitu untuk bilangan berpangkat, jadi berapakah nilai B dari 2 pangkat 3 sama dengan B. Jadi B nya itu adalah 8. Jadi hasil dari perpangkatan. Sedangkan untuk logaritma, berapakah nilai C dari 2 pangkat C. Jadi yang dicari adalah perpangkatannya, ya, 2 pangkat C sama dengan 8. C nya itu berapa nilainya, yaitu 3. Nah, jadi logaritma itu yang dimaksud seperti itu, ya. Sifat-sifat logaritma. Sifat ke-1, P log 1 sama dengan 0, P lebih dari 0, dan P tidak boleh sama dengan 1, ya. Jadi sifat pertama ini, jika bilangan yang dilogaritmakannya 1 dan bilangan pokoknya sesuai dengan ketentuan P lebih dari 0, P tidak boleh sama dengan 1, itu jawabannya 0. Ya, jadi di sininya, ya, kuncinya di sini. Jadi kalau di bilangan yang dilogaritmanya 1, jawabannya 0.
Contoh, tentukan nilai X dari A 2 log 1 sama dengan X. B 8 log 1 sama dengan X. Jawab. Yang A 2 log 1. Nah, ini ingat kalau di sininya bilangan yang di logaritma 1, maka jawabannya adalah 0. Yang B 8 log 1 sama dengan X. X-nya adalah 0. Ya, mudah ya. Ini sifat yang ke-1. Sifat yang kedua, P log P sama dengan 1. Jika kamu menemukan bilangan pokok dengan bilangan yang dilogaritmakannya adalah sama, di sini P, di sini P, berapapun ini sama, itu sama dengan 1. Contoh, tentukan nilai X dari A 5 log 5 sama dengan berapa tuh? Yang B, X log 2000 sama dengan 1. Tentukan nilai X. Jawab. Nah, ini udah tahu pasti jawabannya 5 log 5 sama dengan X. Berarti X-nya berapa? 1. Yang B, X log 2000 sama dengan 1. Ya. Kalau ini jawabannya 1, di sininya berapa ya? Pasti 2000. Sifat ketiga, jika P log yang di bilangan pokoknya perkalian, maka bisa diuraikan atau bisa berubah penulisannya menjadi penjumlahan P log A ditambah P log B. Ya. Artinya ingat, penulisannya hanya untuk kali aja, yang cuma 1 kali nih. Lognya ditulis 1 kali, sedangkan untuk penjumlahan lognya diulang 2 kali. P log A ditambah P log B, maka penulisannya bisa menjadi P log A dikali B. Ya, contoh, tentukan hasil dari A 2 log 4 ditambah 2 log 2. Ya, berarti dari sini dulu nih. Yang B 3 log 3 ditambah 3 log 9. Jawab. Nah, kita buat jadi menjadi perkalian ya. Jadi, ditulisnya 1. Yang A itu 2 log 4 ditambah 2 log 2 sama dengan 2 log 4 dikali 2. Jadi cuma 1 kali ya, jadi dia kembali ke sini ya. Sama dengan 2 log 8 sama dengan, nah ini penulisan logaritmanya bisa ditulis seperti ini. 2 pangkat berapa sih yang menghasilkan 8? Berarti jawabannya 3 ya. 2 log 8 itu menghasilkan 3. Yang B 3 log 3 ditambah 3 log 9, penulisannya ditulis menjadi 3 log 3 kali 9 sama dengan 3 log 27. Sama dengan 3 pangkat berapa yang menghasilkan 27? Berarti C-nya adalah 3. Jadi jawabannya 3 log 27 sama dengan 3. Sifat yang keempat, P log A dibagi B. Ketika di sini pembagian, maka bisa ditulis jadi pengurangan P log A dikurangi P log B ya. Contoh, tentukan hasil dari A 2 log 32 dikurangi 2 log 4, B 3 log 27 dikurangi 3 log 3. Jawab. 2 log 32 dikurangi 2 log 4 bisa
bisa ditulis 2 log 32 dibagi 4. 2 log 32 bagi 4 8. Berarti menghasilkan 2 log 8. 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8? Berarti 2 log 8 sama dengan 3. B. 3 log 27 dikurangi 3 log 3. Kita tulis menjadi pembagian. 3 log 27 dibagi 3 sama dengan 3 log 9. 3 pangkat berapa yang menghasilkan 9? Maka 3 log 9 adalah 2. Sifat kelima. P log A pangkat N, ya. Ini bilangan yang dilogaritmakannya mempunyai pangkat, maka pangkatnya bisa ditulis ditaruh di depan ke sini. Nah, seperti ini. Jadi N P log A. Contoh, tentukan hasil dari A 2 log 2 pangkat 3, B 3 log 27. Jawab. A 2 log 2 pangkat 3 bisa ditulis jadi perpangkatannya dari bilangan yang dilogaritmakannya dia pindah ke depan dan yang di belakangnya tetap. Maka jawabannya adalah 3 dikali 1. Ya, 2 log 2 itu adalah 1 ya. Kalau ininya sama ingat jadi 1. Jadi menghasilkan 3 dikali 1 adalah 3. B 3 log 27 ya. Kita arahkan mengacu ke sifat yang kelima, berarti penulisannya 3 log ya, bilangan yang di logaritmakannya kita ubah menjadi perpangkatan 3. Jadi berapa bilangan yang dipangkatkan menghasilkan 27, ternyata dapatnya 3 pangkat 3. Nah, setelah itu bilangan yang di logaritmakannya dia mempunyai pangkat dan pangkatnya sudah ada, berarti bisa ditulis ke depan. 3 log 3 log 3. Berarti 3 dikali 1, 3 log 3 kan 1. Menghasilkan 3. Baik, untuk sifat berikutnya adalah sifat yang keenam. B pangkat N log A pangkat M. Jadi bilangan pokok dia mempunyai pangkat dan bilangan yang dilogaritmakannya pun mempunyai pangkat. Ini sama seperti sifat yang keenam. Jadi pangkat yang bilangan yang dilogaritmakannya pangkatnya ke depan, sedangkan bilangan pokoknya yang mempunyai pangkat dia pindah ke bawah. Jadi khusus yang di sini dia pindah ke bawah, yang di sini dia pindah ke depan. Contoh, tentukan hasil dari A 2 pangkat 5 log 4 pangkat 3, B 9 log 25. Jawab. Kita arahkan ke sifat 6. A 2 pangkat 5 log 4 pangkat 3. Oke. Pertama-tama kamu perhatikan dulu bilangan-bilangannya. Nah, berarti ini masih bisa disederhanakan empatnya ya. Jadi 2 pangkat 2 pangkat berapa yang menghasilkan 4 ya. Jadi nanti perpangkatannya bisa dikalikan. Jawab ya. Nah, ini 3-nya ke depan boleh, terus 5-nya ke bawah ya. Jadi bilangan pokok yang perpangkatannya pindah ke bawah, sedangkan bilangan yang dilogaritmakannya yang pangkat 3 itu pindah ke depan. Nah, sementara di sini 4-nya itu bisa disederhanakan. Jadi 2 log 2 pangkat 2. Nah,
karena dia mempunyai pangkat bisa ditaruh lagi ke depan. Jadi 3/5 dikali 2. 2 ini sejajar dengan 3. 2 dikali 2 log 2 menghasilkan 6/5 ya. Terus dikalikan 1. 3 kali 2 6. Jadi 6/5. B 9 log 25. Nah, ini juga bisa disederhanakan menjadi 3/2. Sedangkan 25-nya itu bisa disederhanakan menjadi bentuk pangkat 5/2. Sama seperti tadi, jadi 2 ke depan, 2 ini ke bawah. 2/2 dikali 3 log 5 menghasilkan 3 log 5. 2 bagi 2 1. Jadi jawabannya ini ya, dia dalam bentuk logaritma ya. Sifat yang ke-7, A log B sama dengan P log B dibagi P log A ya. Ini penulisan logaritma seperti ini, A log B bisa ditulis menjadi tetap log B-nya. Nah, bilang yang penyebutnya logaritmanya menjadi tadinya bilangan pokok menjadi bilangan yang dilogaritmakannya. Jadi log B dibagi log A. Sementara bilangan pokok yang di depannya bebas ya, terserah. Kalau yang penting ininya sama. Ya, kalau di sini P, kalau di sini A, di sini A. Kalau sini C, di sini C ya. Yang penting ininya bebas ya, sama ya. Contoh, tentukan hasil dari A 4 log 16, B 81 log 3. Kita arahkan ke sifat 7. Jawab 4 log 16. Berarti penulisannya begini ya. Log 16 dibagi log 4 ya. Nah, ini kalau seperti ini kamu cari KPK-nya ya. Ini yang paling kecil berarti di sini 2 nih. Jadi ini bebas tapi kita arahkan ke jawaban. 2 log, kita buat perpangkatan lagi, ini bisa boleh sederhanakan. Jadi 2 pangkat berapa yang menghasilkan 16, berarti 2 pangkat 4. 2 log 2 pangkat berapa yang menghasilkan 4. 2 log 2 pangkat 2. Jadi ini bisa ke depan. Jadi 4 dibagi 2 dikali 2 log 2, yang bawahnya 2 dikali 2 log 2. Ini kan 1. Jadi jawabannya 4 dibagi 2 2. B 81 log 3. Kita buat lagi seperti sifat ke-7. 3 log 3 dibagi 3 log 81 ya. Penulisan seperti ini, 81 ini pindah ke sini. Nah, ininya bebas, kita arahkan ke jawaban. Berarti 3 log 3 dibagi 3 log 3 pangkat 4 ya. Ininya tetap 1 ya. Jadi kalau tidak ditulis seakan-akan di sini pangkat 1. Perpangkatan yang penyebutnya untuk bilangan yang di logaritmakannya pangkatnya pindah ke depan. Jadi jawabannya 1/4 ya, karena ini 1. Sifat ke-8, 1 dibagi A log B ya. Jadi dibalik ya menjadi bilangan pokoknya berubah menjadi bilangan yang dilogaritmakannya tadinya di sini jadi begini ya, dan bilangan yang di logaritmakannya menjadi bilangan pokoknya menjadi bilangan yang dilogaritmakannya. Contoh, tentukan hasil dari A 8 log 2, B 16 log 4. Jawab A 8 log 2. Berarti penulisannya bisa dirubah seperti ini ya. Bilangan yang dilogaritmakannya menjadi bilangan pokoknya jadi 2 log
terbalik aja ya. Jadi yang bilangan pokoknya menjadi bilangan yang dilogaritmakan. 1, 2 log 2 pangkat 3 ya, bisa dirubah ya, disederhanakan. 3-nya ke depan ya, jadi 1/3. B 16 log 4, jadi 1/4 log 16 sama dengan 1/4 log 4 pangkat 2. Nah, kenapa Bapak ngambil, sebetulnya bisa 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 itu 16, tapi di sini bilangan pokoknya 4. Ya, jadi kalau mau misalkan 2, ini pun harus dirubah dulu menjadi 2 pangkat 2. Tapi Bapak tidak merubah bilangan pokoknya menjadi 1 dibagi 4 log 4 pangkat 2 menjadi sama dengan 1/2. Sifat ke-9, B log A dikali A log C sama dengan B log C ya. Sifat ke-9, jika perkalian bilangan logaritmanya yang pertama, bilangan yang dilogaritmakannya ketemu dengan bilangan pokok yang sama ya, misalkan di sini A, di sini A, maka penulisannya bisa ditulis ujung dengan ujung, jadi B log C, jadi ya, asalkan ininya sama, jadi lebur B log C ya. Nah, hanya lebur, jadi B log C. Contoh, tentukan hasil dari A 3 log 6 dikali 6 log 81. Jawab. A 3 log 6 dikali 6 log 81 ya, karena ini udah sama berarti penulisannya bisa 3 log 81 ujung dengan ujung. Jawabannya 3 pangkat berapa menghasilkan 81, berarti jawabannya adalah 4. B 2 log 6 dikali 3 log 4 dikali 6 log 3 ya. Nah, ini sepertinya soal ini mengelabui ya. Kenapa? Seakan-akan dari ujung bilangan yang dilogaritmakannya ke bilangan pokok berikutnya adalah tidak sama. Karena perkalian itu bersifat komutatif, sebetulnya bisa kita rubah menjadi, jadi bisa dibolak-balik ya. 2 log 6 dikali 3 log 4 dikali 6 log 3 ya. Nah, ini kebetulan kan ada 6 ya. Jadi yang ini bilangan logaritmanya pindah ke sini ke depan. Nah, jadi kan ketemu tuh. 2 log 6 dikali 6 log 3, baru yang 3 log 4-nya ditaruh di depan. Jadi ketemu nih, 2 log 6 dikali 6 log 3 dikali 3 log 4. Jadi ini lebur nih, bisa 2 log 4 penulisannya. 2 log 4. Jadi 6 lebur, 3 lebur menjadi 2 log 4 sama dengan 2 ya. 2 pangkat berapa yang menghasilkan 4? Ternyata 2. Sifat ke-9 ini merupakan sifat yang terakhir ya. Maka untuk logaritma Bapak sampai di sini. Nah, di sini ada tugas ya, tugas logaritma. Oke. Yang pertama adalah nomor 1, tentukan hasil dari logaritma A 2 log pangkat 8, kamu cari, ini mudah sekali. B 4 log pangkat 64, C 5 log 125, D log 27 dikurang 3 log 81. Oke. Nomor 2, tentukan hasil dari logaritma A 3 log 5 dikali 5 log 9, B 2 log 20 ditambah 2 log 8 dikurangi 2 log 5,
C 5 log 2 dikali 2 log 125, D 2 log 8 ditambah 2 log 8. Nomor 3, jika diketahui log 2 sama dengan 0,3010 dan log 3 sama dengan 0,4771, tentukan hasil logaritma berikut. Bapak kasih contoh dulu ya sebelum masuk ke latihannya ya, ke tugasnya. Log 90 misalkan ya, ini Bapak kasih contoh dulu. Log 90 pertama-tama cari pemfaktorannya dulu ya. Jadi kita arahkan untuk ke perkalian ya. Nah, nanti kamu juga bisa arahkan juga ke pembagian ya. Ini misalkan carilah pemfaktoran dari 90 yang mengarah ke diketahui 2 atau 3 ya. Dia mengarahnya ke sini. Nah, kita faktorkan dulu. Kita faktorkan 90, kita faktorkan menjadi berapa ya? Berapa kali berapa misalnya 90. Tapi yang mengarah ke soal ya. Bapak ambil misalkan 2 ya. Oh, 2 mah enggak ada 45 bisa sih. Tapi Bapak arahkan 2 ya. Soalnya nanti kalau 45 mengarahnya ke 5 ya. Bapak ambil yang 3. Jadi 3 kali berapa yang menghasilkan 90? Berarti 3 kali 30. Lalu di sini perkalian berapa yang menghasilkan 30? 3 lagi ya, 3 kali 10. Oke. Nah, ini walaupun ini 10, ini tersirat bahwa sebetulnya 10 ini kita tahu bahwa logaritma 10 itu berapa sih ya. Nah, ini berarti didapat 3, pemfaktorannya adalah 3 10. Kita masukkan ke penulisannya. Logaritma 90 bisa ditulis menjadi log 3 dikali 3 dikali 10 ya. 3 kali 3 9, 9 kali 10 ya 90 kan, sama ya. Jadi penulisannya bisa seperti ini. Setelah ini perkalian, ingat kita arahkan ke sifat jadi menjadi penjumlahan. Log 3 ditambah log 3 ditambah log 10 ya. Ingat kalau untuk penjumlahan berubah lognya diulang-ulang ya. Jadi beda dengan perkalian. Kalau perkalian lognya cuma 1 aja. Sama dengan karena sudah didapat log 3 itu 0,4771 ditambah masih log 3 0,4771 ditambah ingat log 10 berapa? Kalau tidak ditulis berapa? Ingat. Nah, di sini ada. Nah, bilangan pokok 10 boleh tidak ditulis. Berarti kalau di sini tidak ada, dianggap 10. Berarti di sininya 10. Ya, Bapak. Nah, berarti 10 log 10 adalah 1. Ingat sifat keberapa tadi? Yang ininya sama dan ini sama. Bilangan yang di pokoknya sama dengan bilangan yang di logaritmanya sama, itu adalah menghasilkan 1. Jadi jawaban terakhirnya adalah 1,9542. Dengan memperhatikan contoh, maka tentukan A log 24, B log 18, C log 30, D log 45. Nomor 4. Jika diketahui log 2 sama dengan P dan log 3 sama dengan Q, tentukan hasil logaritma berikut dalam bentuk P dan Q. Ya, ini hampir sama dengan nomor 3, cuman ini dalam bentuk P dan Q. Contoh, logaritma 80 sama dengan, cari pemfaktoran dari 80 yang mengarah yang diketahui, ini 2 dan 3 ya. 80 berarti dia mengarah ke 2 nih. Kan tadi kan mengarah ke 3. Pemfaktorannya berapa sih? 80. Berapa kali berapa yang menghasilkan 80? Banyak ya. Bapak arahkan aja yang sesuai. Misalkan 2 dikali 40 ya. 2
4 kali 40 kan 80. 40 nya kita cari pemfaktorannya 2 dikali 20 ya. Kita cari lagi 2 10. Nah berarti didapat ini 2 10. Lalu kita masukkan ke dalam pemfaktorannya log 90 sama dengan log 2 dikali 2 dikali 2 dikali 10. Lalu kita buat sifat perkalian tersebut menjadi penjumlahan sama dengan log 2 ditambah log 2 ditambah log 2 ditambah log 10. Nah, tinggal dirubah log 2 itu P ditambah P ditambah P. Ingat 10 log 10 adalah 1. Berarti P ditambah P ditambah P adalah 3P ditambah 1. Berarti jawabannya dalam bentuk logaritmanya 3P ditambah 1. Oke. Nah ini soalnya. Dengan memperhatikan contoh maka tentukan log 54, log 60, log 72, dan log 15. Baik, sampai di sini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.